Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sefruit yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh dengan kejutan dan hikmah tentang seorang polisi yang apes karena menilang kurir pengantar makanan. Ternyata, kurir tersebut adalah anggota tim elit Kopassus yang sedang menyamar. Kisah ini tidak hanya seru, tapi juga syarat dengan pelajaran berharga. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Semoga sholawat yang kita baca hari ini menjadi saksi dan penyebab kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Shollu ala Nabi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Sefruit Kisah. Dukungan kalian sangat berarti untuk menyebarkan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah ini. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Yuk, langsung saja kita simak kisahnya. Siang itu, jalanan terasa sepi dan lengang. Di salah satu sudut jalan yang strategis, Bribtu Andi berdiri dengan seragam polisinya. Di bawah helmnya, ia memandangi lalu lintas dengan sorotan mata yang tajam, mencari-cari siapa yang akan menjadi sasaran berikutnya. Andi dikenal sebagai oknum polisi yang sering menilang tanpa alasan yang jelas, hanya untuk mendapatkan uang tambahan dari pengendara yang terjebak. Ia sudah terbiasa dengan taktik ini. Pengendara yang kelihatan lemah atau tergesa-gesa selalu jadi target empuk. Apalagi mereka yang tampak kebingungan. Andi yakin, siang ini akan ada korban lain yang bisa ia intimidasi. Beberapa saat kemudian, sebuah motor dengan logo ojek online di jaket pengendaranya tampak mendekat. Pengendaranya terlihat membawa kotak makanan di bagian belakang motor. Senyum tipis terukir di wajah Andi. Ini dia, pikirnya, target mudah. Pengantar makanan biasanya terlalu tergesa-gesa untuk menolak atau melawan. Dengan gerakan tangan yang cepat, Andi menghentikan pengendara itu. Pria dengan tubuh tegap di balik jaket hijau berhenti di tepi jalan tanpa banyak bicara. Helmnya tertutup rapat, menyembunyikan wajahnya dari pandangan. "Selamat siang, Pak. Bisa saya lihat surat-suratnya?" kata Andi dengan suara lembut namun penuh tipu muslihat. Ia sudah siap mencari kesalahan. Pengendara itu, yang belakangan diketahui bernama Santosa, mengeluarkan SIM dan STNK tanpa protes. Wajahnya tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Andi mulai memeriksa surat-surat itu dengan saksama, mencari-cari alasan untuk menilang. Andi menatap surat-surat itu dengan teliti, padahal sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi bukan berarti ia tidak bisa menciptakan masalah. Ia sudah ahli dalam hal ini. Setelah beberapa detik berpikir, ia menemukan sesuatu yang bisa dijadikan alasan. Sepertinya STNK ini sudah hampir habis masa berlakunya. "Pak, Anda sadar itu?" kata Andi dengan nada yang dibuat-buat. Santosa mengerutkan dahi. "Setahu saya, STNK saya masih berlaku cukup lama, Pak." Andi menggeleng sambil menghela napas seolah menyesalkan sesuatu. "Kalau begitu, Anda mungkin tidak melihat dengan teliti. Kalau Anda tidak mau kena tilang, ya, ada cara lain yang bisa kita bicarakan." Nada suara Andi berubah menjadi lebih licik, berharap Santosa segera menyerah dan memberikan uang. Namun, respons yang ia dapatkan tidak seperti biasanya. Santosa hanya memandang Andi dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi wajahnya sulit dibaca, seakan dia tidak peduli dengan ancaman Andi. Melihat Santosa tidak bereaksi seperti yang diharapkan, Andi mulai merasa sedikit kesal. Biasanya, pengendara akan langsung ketakutan dan menawarkan uang agar masalah ini bisa selesai dengan cepat. Namun, pria di depannya ini tampaknya tidak mudah dipermainkan. "Hei, kamu mau main-main ya? Saya ini polisi. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja?" Andi mulai kehilangan kesabaran. Santosa tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah atau memberikan uang damai seperti yang ia harapkan. Bahkan, semakin lama, sikap tenangnya justru membuat Andi semakin marah.
Dia merasa diremehkan oleh pengendara ini. Kalau begini caranya, kamu bisa saya tilang, atau mungkin saya bawa ke kantor polisi sekarang juga, bentak Andi dengan nada keras. Santosa tetap tidak bereaksi. Masalahnya bisa selesai kalau kamu nurut. Mau dibawa ke kantor? Atau kamu kasih uang damai, dan kita selesaikan ini di sini. Lanjut Andi, mencoba memancing reaksi. Namun, Santosa tetap tenang. Dia tidak tampak takut sedikit pun. Melihat ini, Andi merasa dilecehkan. Dia adalah polisi, seharusnya orang-orang tunduk padanya, apalagi seseorang yang bekerja sebagai pengantar makanan. Namun, Santosa masih duduk di atas motornya dengan wajah yang tak terbaca. Andi tak mau kalah. Amarahnya terus membesar, dan dia berniat menggunakan cara yang lebih kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan kesal, Andi melangkah lebih dekat ke Santosa. Ia menatap pengendara itu dengan tatapan yang tajam. Lalu tanpa peringatan, ia memukul helm yang dipakai Santosa dengan tangan kanannya. Suara dentingan keras terdengar saat tangan Andi menghantam helm itu. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani menantang saya? Saya bisa buat kamu di penjara," teriak Andi dengan nada tinggi, penuh amarah. Santosa sedikit terdorong ke depan akibat pukulan itu, namun dia tidak membalas. Sebaliknya, dia tetap diam dengan tatapan yang tenang, seolah tidak terpengaruh oleh bentakan dan kekerasan yang baru saja diterimanya. Sikap Santosa yang tetap tenang meski dipukul justru membuat Andi semakin marah. Bagaimana mungkin seorang pengantar makanan berani bersikap seperti ini? Pikir Andi. Ini tidak bisa dibiarkan. Namun sebelum Andi sempat melakukan sesuatu yang lebih parah, Santosa perlahan membuka helmnya. Saat helm itu terlepas, wajah Santosa yang tegas dan dingin terlihat jelas. Dengan gerakan yang tenang, dia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kartu identitas militer dengan lambang bintang merah dan tulisan yang sangat familiar bagi Andi. Andi menatap kartu itu, dan tiba-tiba wajahnya memucat. Kartu itu adalah identitas anggota Kopassus, pasukan elit militer Indonesia. Dan Santosa, pria yang dia kira hanya pengantar makanan biasa, ternyata adalah anggota Kopassus yang sedang menyamar. Santosa, dengan tenang tapi tegas, melangkah turun dari motornya. Tanpa peringatan, dia mencengkeram kerah baju Andi dan mengangkat tubuh polisi itu dengan mudah. Tubuh Andi melayang di udara, tergantung di tangan Santosa yang kuat. "Kamu tahu siapa yang sedang kamu hadapi?" tanya Santosa dengan suara rendah namun penuh ancaman. Andi tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia terlalu terkejut dan ketakutan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang tegang. Andi bisa merasakan tangan kuat Santosa mencengkeramnya, dan dia tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan besar. Santosa adalah anggota Kopassus, dan mereka tidak main-main. Saat itu juga, beberapa polisi yang kebetulan lewat melihat situasi di pinggir jalan. Mereka melihat rekan mereka, Andi, diangkat oleh seorang pria dan bergegas mendekat. 3 polisi lainnya segera tiba di tempat kejadian. Wajah mereka tegang melihat apa yang sedang terjadi. Salah satu dari mereka mengenali Santosa dari lambang di kartu identitas yang masih ia pegang. "Pak, tolong tenang," teriak salah satu dari mereka, mencoba meredakan situasi. "Kami minta maaf atas kesalahan ini. Mohon maaf, Pak Santosa." Polisi-polisi yang lain mulai berusaha menarik perhatian Santosa, sementara Andi masih tergantung di udara. Namun Santosa tidak langsung melepaskan cengkeramannya. "Kalian biarkan orang seperti ini bertugas?" tanya Santosa sambil menatap para polisi lain. "Apa ini caranya kalian melayani masyarakat?" Ketiga polisi yang baru datang itu hanya bisa terdiam. Mereka tidak berani melawan. Mereka tahu siapa Santosa dan tahu bahwa dia memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dari mereka, meskipun dia sedang menyamar sebagai pengantar makanan. Setelah beberapa saat, Santosa akhirnya melepaskan cengkeramannya pada Andi. Tubuh Andi jatuh ke tanah, lemas dan ketakutan. Ia tidak berani bergerak atau berbicara. Wajahnya pucat, dan matanya masih menunjukkan ketakutan yang mendalam. Santosa menatap Andi dengan dingin. "Ingat ini baik-baik. Jika saya mendengar ada laporan pungli lagi dari kamu,
saya sendiri yang akan datang mencarimu. Dan saat itu, kamu tidak akan seberuntung ini. Setelah mengucapkan ancaman itu, Santosa mengenakan helmnya kembali dan menyalakan motornya. Ia melaju pergi, meninggalkan Andi dan para polisi lainnya yang masih diam terpaku. Andi, yang tadinya begitu arogan dan sombong, kini hanya terdiam tertunduk malu. Beberapa minggu setelah insiden dengan Santosa, kabar mengenai tindakan Bribtu Andi mulai menyebar di lingkungan kepolisian. Atasannya tidak bisa menutup mata terhadap kejadian ini. Meskipun tidak ada laporan resmi dari Santosa, perilaku Bribtu Andi yang menyalahgunakan wewenang dan melakukan pungutan liar sudah terlalu sering terjadi. Kasus ini harus diselesaikan secara internal melalui sidang disiplin. Ruang sidang internal itu terasa tegang. Bribtu Andi duduk di kursi terdakwa, dihadapkan pada jajaran atasannya yang menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh kekecewaan. Di ruangan itu, suasananya sunyi dan penuh beban. Tidak ada dukungan dari rekan-rekan sesama polisi yang dulu sering menutupi kesalahannya. Wajah Andi terlihat gugup, matanya sesekali memandang ke bawah, sadar bahwa kini ia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Di hadapan Andi, seorang perwira tinggi berdiri tegap. Dengan suara tegas, ia mulai membacakan hasil investigasi dan keputusan sidang disiplin. Bribtu Andi, setelah melalui pemeriksaan dan mendengar laporan dari berbagai pihak, kami menemukan bahwa Anda telah menyalahgunakan wewenang Anda sebagai aparat hukum. Tindakan intimidasi dan pungutan liar yang Anda lakukan, serta insiden terakhir dengan anggota Kopassus, sangat mencoreng nama baik kepolisian. Andi terdiam. Wajahnya semakin pucat mendengar setiap tuduhan yang dibacakan. Kami memutuskan bahwa Anda akan diberikan teguran keras sebagai peringatan, dan untuk kepentingan organisasi serta pengembangan diri Anda akan dimutasi ke wilayah lain, di mana kami berharap Anda bisa memperbaiki perilaku dan menjalankan tugas dengan lebih baik. Mendengar keputusan tersebut, Andi merasa lega sekaligus malu. Mutasi dan teguran itu menyelamatkan karirnya, tetapi tidak bisa menyelamatkan reputasinya yang kini rusak di mata rekan-rekan dan atasannya. Ia hanya bisa mengangguk pelan, menerima hukuman itu dengan berat hati. Setelah sidang selesai, Andi berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah lemas. Ia tahu, meskipun ia tidak dipecat, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rekan-rekan yang dulu sering menghormatinya, kini hanya memandangnya dengan rasa kecewa. Setiap langkah yang ia ambil di lorong markas terasa berat. Tidak ada senyuman atau sapaan ramah yang biasa ia terima. Di luar gedung, di bawah sinar matahari yang menyilaukan, Andi berdiri sejenak. Ia merenungkan apa yang baru saja terjadi, dan bagaimana sikap serta keputusannya selama ini telah membawanya ke titik ini. Meski merasa hancur, ia sadar bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk berubah. Terkadang, kejatuhan diperlukan untuk bisa bangkit dengan cara yang lebih baik. Dari kejadian ini, Bribtu Andi menyadari bahwa kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada aparat hukum bukanlah senjata untuk menindas atau mencari keuntungan pribadi. Ia akhirnya memahami bahwa menjadi polisi bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga soal menjaga kehormatan, integritas, dan keadilan. Setiap tindakan yang ia lakukan akan selalu menjadi cerminan dari institusi yang ia wakili. Dengan teguran keras dan mutasi sebagai hukuman, Andi memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan belajar dari kesalahan. Dalam tugas barunya di wilayah yang berbeda, ia bertekad untuk menjadi sosok polisi yang lebih baik, mengingat bahwa wewenang yang dimiliki harus digunakan untuk melindungi dan melayani masyarakat, bukan untuk menakut-nakuti atau merugikan mereka. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi semua orang bahwa kekuasaan yang disalahgunakan hanya akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Cerita ini diakhiri dengan Bribtu Andi yang mendapat kesempatan kedua, dan hikmah yang dapat diambil dari pengalaman pahit tersebut.